Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin pada akhirnya sesuai dengan ekspektasi kita terkoreksi dan nyampe ke area kurang lebih 42-an ribu dolar. Semoga sebagian dari teman-teman yang menonton di video kemarin sempat untuk mendapatkan setup dan cuan hari ini. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau misalnya ada mungkin bisa kasih komentar. Nah, di video hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi, apakah ada peluang, dan juga beberapa data yang menurut saya wajib kalian simak dan perlu kalian ketahui di belakang layar. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,65 triliun dolar atau turun sekitar 1,78%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya dominan berwarna merah. Satu-satunya yang hijau itu ada cuma Ethereum dengan kenaikan 1,26%, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 2.340 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, ini sebagai reminder dulu teman-teman, bahwa besok dini hari, tanggal 1 Februari, pukul 2.00 dan juga 2.30, kita akan kedatangan salah satu event terpenting untuk minggu ini, yaitu adalah Fed Interest Rate Decision dan juga Fed Press Conference. Nah, opini saya pribadi, Fed Interest Rate Decision masih akan stay di angka 5,5%, sesuai dengan ekspektasi. Nah, tetapi yang akan menjadi menarik itu adalah Fed Press Conference. Ketika Kakek Powell sudah start untuk memberikan pidato, tentunya itu yang akan menentukan apakah market kemudian akan mendapatkan selling pressure atau buying pressure. Jika, ini opini saya teman-teman, jika pada Fed Press Conference nanti, Kakek Powell memberikan clue yang merujuk ke arah mereka akan segera melakukan cutting rates, harusnya dollar index bakalan drop, stock market Amerika bakalan rally, dan harusnya itu akan pengaruh positif ke Bitcoin. Tapi sebaliknya, kalau yang diberikan justru adalah clue yang merujuk ke arah mereka belum kepikiran untuk cutting rates, ataupun kalau misalnya kepikiran tapi belum dalam waktu dekat, kita kemungkinan bisa mendapatkan semacam selling pressure. Oke, jadi yang lebih penting nanti itu bukan Fed Interest Rate Decision-nya, tapi adalah Fed Press Conference. Yang tentunya bakalan saya kasih kesimpulannya juga di video besok, tapi intinya itu adalah opini saya terhadap apa yang akan terjadi ke market, tergantung dari apa yang bakalan disampaikan oleh Kakek Powell. So, kalau misalnya kalian yang hobi begadang, mungkin bisa menonton apa yang disampaikan oleh Kakek Powell pukul 2.30 dini hari tanggal 1 Februari besok. Itu yang pertama. Nah, kemudian teman-teman, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan selama 1 minggu terakhir, mengenai apa yang kita lihat terjadi di Grayscale. Hampir setiap harinya kita melihat ada selling pressure yang cukup besar dari Grayscale, kecuali weekend ya teman-teman. Karena weekend ya nggak buka, nggak transaksi gitu. Nah, kalau kita perhatikan, itulah yang persis terjadi teman-teman. Dimana saya sampaikan bahwa cepat atau lambat, selling pressure dari Grayscale pasti akan berkurang. Nah, ini adalah data yang persis menunjukkan hal tersebut. Dan ini gampang banget untuk kita simak. Ini adalah data Grayscale Daily and Cumulative Flow from January 11th to January 29, 2024. Jadi ini adalah flow dari Grayscale dari tanggal 11 Januari hingga 29 Januari. Kita bisa melihat teman-teman bahwa dari tanggal 12 Januari ke tanggal 24 Januari, bahkan 25 Januari, kita itu stay di angka yang relatif sama. Puncaknya itu di tanggal 22 Januari. Jadi setiap harinya kita melihat Grayscale itu deposit kurang lebih belasan ribu Bitcoin ke dalam Coinbase untuk dijual. Sehingga selling pressure itu sangat besar teman-teman. Walaupun kita tahu inflow di spot Bitcoin ETF yang lain-lain selain Grayscale itu juga nggak kalah banyak. Jadi kalau kita netkan, ya kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif gitu loh. Nggak selalu negatif. Walaupun kita melihat Grayscale biasa jualan belasan ribu setiap harinya. Tetapi, kalau misalnya kita perhatikan beberapa hari terakhir, ini datanya cuma sampai tanggal 29 Januari,
Tapi kita bisa melihat trennya itu terus mengalami penurunan. Start dari 23 Januari, puncaknya 22. 23 mengalami penurunan, 24 turun lagi, 25, 26, sampai 29, itu juga kita melihat penurunan secara konsisten. So, teman-teman, inilah yang saya sampaikan, bahwa cepat atau lambat, selling pressure dari Grayscale itu harusnya akan berkurang. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, ada banyak data yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah yang ini, teman-teman. Kalau kalian lihat yang di atas ini dia mempertimbangkan juga spot Bitcoin ETF yang lain. Artinya, kalau kita perhatikan, sebenarnya di hari pertama di sini, itu net daily change-nya positif. Artinya, walaupun Grayscale menjual lebih dari 10.000 Bitcoin, ini kan minus 10.000 batasnya, teman-teman. Walaupun mereka menjual lebih dari 10.000 Bitcoin, tapi yang mengakumulasi lebih dari 10.000 Bitcoin juga. Bahkan lebih banyak daripada yang menjual, sehingga di sini netnya itu positif. Seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang netnya itu bisa positif, bisa negatif gitu. Nah, tetapi dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 25, itu secara beruntun kita melihat net flow-nya negatif. Terkecuali tanggal 19, teman-teman. Sisanya negatif, 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 negatif gitu. Dan kalau kita lihat secara total di sini, memang lebih banyak hari yang negatif daripada positif. Artinya memang lebih banyak hari di mana Grayscale menjual lebih banyak daripada yang lain melakukan akumulasi. Nah, tetapi berita baiknya sekali lagi teman-teman, kalau kita perhatikan yang warna hijau ini adalah dari Grayscale. Gitu ya, sisanya itu yang lain-lain seperti BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan. Jika diperhatikan teman-teman, untuk 1 atau 2 hari terakhir, kita lihat tanggal 29 saja. Net flow-nya itu positif sangat besar. Walaupun tidak yang tertinggi, ya tertinggi itu masih tanggal 17 Januari. Tapi ini sudah termasuk yang kedua paling besar, net flow positifnya. Dan yang kabar lebih baiknya lagi, ini disebabkan karena selling pressure dari Grayscale itu sudah berkurang. Kalau kalian melihat di sini. Seperti yang sudah kita lihat di data sebelumnya. Nah, jika ini terus berlanjut, teman-teman, dan pada akhirnya yang mau jualan semuanya sudah selesai, dan justru Grayscale juga start flow-nya menjadi positif, bisa kalian bayangkan seberapa banyak Bitcoin yang mampu mereka akumulasi setiap harinya. Bahkan sekarang saja, teman-teman, per hari ini, teman-teman, kalian bisa melihat BlackRock itu rata-rata akumulasinya berapa? 2.000 Bitcoin, 8.000, 4.000, 8.000, 3.000, 4.000, 6.000. Jadi ribuan Bitcoin setiap harinya itu mereka akumulasi, teman-teman. Data terakhir sampai tanggal 30 Januari, BlackRock sudah punya 56.000 Bitcoin. Fidelity sudah punya 51.000 Bitcoin. MicroStrategy, teman-teman, walaupun punya lebih dari 100.000 Bitcoin, tapi perlu bertahun-tahun untuk melakukan akumulasi sampai angka segitu. Sedangkan BlackRock hanya dalam kurun waktu 2-3 minggu mampu mengakumulasi 56.000 Bitcoin. Fidelity 51.000 Bitcoin. Ini kan data, teman-teman, fakta. Dan sekali lagi, tidak ada satu entitas pun yang bisa mengubah supply Bitcoin. Tidak ada yang bisa ngeprint Bitcoin yang baru. Akan finite di angka 21 juta, maksimum. Ini mungkin udah sampai bosan kalian dengar, tapi inilah yang paling mendasari, teman-teman. Permintaan dan penawaran. Jika penawarannya sudah tergerus, permintaan selalu ada dan tinggi, harganya pasti naik. Sesimpel itu aja. Dan teman-teman, kalau misalnya kita lihat, harga Bitcoin memang masih stuck di 40 ribuan. Tetapi perlu kalian tahu bahwa tentunya mereka-mereka ini juga punya kepentingan untuk menekan harga Bitcoin sampai mereka puas akumulasi. Mereka sekarang aja udah punya 56.000 Bitcoin. Oke? Dan yang paling banyak memang masih tetap adalah Grayscale gitu ya. Mereka masih punya sisa 512.000 Bitcoin. Tapi itu udah jauh berkurang daripada yang kita lihat tanggal 11 Januari di mana mereka punya 617.000 Bitcoin, atau tanggal 10 Januari di mana mereka masih punya 619.000 Bitcoin. Dan kalau kita netkan di sini, oke,
Untuk tanggal 30 Januari dan 29 Januari saja, itu net inflow-nya positif 5.000 dan juga 4.000 Bitcoin. So far, so good, teman-teman. Bahkan kita harus tahu, tanpa ada spot Bitcoin ETF pun, dulunya gitu ya, kita bisa melihat Bitcoin secara eksponensial terus mengalami kenaikan. Setiap 4 tahun sekali. Ada yang mengatakan itu karena cycle halving, ada yang mengatakan juga karena cycle liquidity global. Dan perlu kalian ingat juga, tahun ini akan ada halving di bulan April. Sehingga rewards para miner nantinya itu kembali akan dipotong setengah. Itu kembali mengurangi supply setiap harinya yang masuk ke dalam pasar. So, semuanya memberikan indikasi yang positif, teman-teman. Ini adalah fakta yang harus kalian ketahui. Jadi kalian jangan hanya terpaku ke chart. Wah, hari ini koreksi 5% kok, gimana kok? Apakah ini akan dump ke 20.000, 15.000, 12.000? Kalian harus lihat dulu yang di belakang layar. Yang sedang terjadi apa? Akumulasi besar-besaran sedang terjadi. Oke? Dan saya yakin teman-teman, angka ini kemungkinan bukan angka terbanyak yang akan kita lihat. Ini kemungkinan masih angka-angka kecil. Ketika nih, para salesnya BlackRock, Fidelity udah mulai masuk ke rumah-rumah para investor besarnya untuk menawarkan Bitcoin. Dan kalau misalnya mereka sudah setuju, kita bisa melihat dalam beberapa bulan ke depan, angkanya mungkin bisa lebih besar dari ini. So, apa yang kalian takutkan gitu? Mereka aja semuanya akumulasi. Ini bukan abal-abal, teman-teman. Ini adalah institusi terbesar di dunia. BlackRock, Fidelity. Ini bukan ecek-ecek gitu loh. Jadi, kalau misalnya dengan adanya fakta di belakang layar seperti ini saja tidak mampu meyakinkan kalian untuk hold Bitcoin at least selama beberapa tahun ke depan, ya saya nggak ngerti harus apa lagi gitu loh. So, mudah-mudahan dengan setiap hari saya mengingatkan kalian tentang data yang ada dan juga fakta bahwa tahun ini akan ada halving dan lain seterusnya yang harusnya akan mempengaruhi supply, dapat membantu kalian secara mental untuk menekan keinginan kalian untuk selalu panikan dan taking profit atau panic selling setiap ada koreksi 5% sampai 10%. Dan mudah-mudahan sebagian besar dari viewer saya akan panen bersama saya ketika nanti kita sudah di all time high yang baru. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dulu dari 1 hour chart. So, teman-teman, apa yang kita bisa lihat terjadi di sini sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan di video kemarin. Bahwa saya sampaikan, karena kita memang sudah menjemput liquidity yang ada di atas area 43.000, bahkan ada 3 titik yang menurut saya sudah kejemput. Yang pertama di 43 ribuan, yang kedua di sekitaran area 43.200, dan yang terakhir di 43.600-an. Maka menurut saya harusnya akan ada pullback yang kita lihat, terlebih lagi akan ada retest dari trendline di sini. Nah, kita persis mendapatkan hal tersebut. Dan saya sampaikan, kalau kalian mau short, targetinnya nyampe ke area trendline lagi, dan kita udah persis menyentuh ke area itu. So, kalau misalnya kalian sudah sempat masuk dan sempat cuan, ya selamat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya mungkin, what's next gitu kan? What's next? Nah, saya sampaikan di video kemarin, kalau rupanya kita mendapatkan ada indikasi reversal pattern dari area di sini, ini mungkin worth it untuk diambil. Saya nggak tahu untuk kalian, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya tadi kita dikasih setup apa? Inverse head and shoulder di sini, teman-teman. Ini adalah neckline-nya, retest-nya, dan sudah terjadi. Mudah-mudahan ada dari kalian yang juga sempat masuk. Nah, tetapi kalaupun kalian tidak sempat masuk, tidak masalah teman-teman. Karena sekali lagi, selalu akan ada peluang berikutnya. Dan saya justru, teman-teman, selain Bitcoin di sini, lebih aktif trading di altcoin karena jauh lebih banyak setup-nya. Oke? Dan untuk sementara, karena kita mendapatkan ada semacam indikasi yang menunjukkan bahwa ada buying pressure di sekitaran area trendline di sini, maka saya bisa mengatakan bahwa selama area trendline di sini mampu kita hold, kita berpotensi untuk kembali rebound dan break di atas area 44.000, teman-teman. Ini bukan tanpa alasan. Pertama, kalau kita lihat di short term atau time frame kecil, kita memang melihat setiap kali kita nyentuh ke area ini, kita mendapatkan ada rejection besar. Menunjukkan ada buying pressure di sini. Oke? Yang kedua, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, 4 hour chart katakanlah. Maka ini adalah
trendline yang sebelumnya selalu dicoba untuk dipertahankan, dan kali ini kita berada di tahap retest. So, candle 4 hour sebelumnya juga menunjukkan ada candle indecision. Sellers mencoba untuk jebol tapi kemudian dilawan oleh buyers. Itu yang ditunjukkan di candle sebelumnya di sini. So, di 4 hour chart juga terlihat cukup oke. Tapi pertanyaannya, apakah kita langsung akan rally dari sekarang, ataukah akan ada percobaan lagi untuk melakukan likuidasi di sini sebelum pada akhirnya kita naik ke atas? Dua-duanya possible, tapi selama area trendline di sini kita mampu pertahankan dan kita closing 4 hour candle di atas area ini, maka saya masih akan tetap prefer untuk mencari peluang untuk long. Setelah kemarin kita sudah sempat short, ini adalah peluang bagi kita untuk flip ke arah long. Oke? Dan invalidasinya teman-teman adalah sesimpel, kalau rupanya kita sudah bisa melihat minimal 1 hour candle itu close di bawah area trendline lagi di sini, maka ini menginvalidasi scenario di mana kita akan nyampe lagi ke area 44.000 dan break di atas area tersebut. Karena kalau itu yang kita lihat, kalau kita melihat ada close di bawah area ini, apalagi ada konsolidasi beberapa candle di bawah area tersebut, maka ini berarti kita akan kembali nge-retest ke area lower trend line, yang sebenarnya juga bisa menjadi potensi buying setup berikutnya. Ingat teman-teman bahwa yang namanya trading itu tidak akan selalu profit. Kalian nggak bisa expect setiap setup yang kalian hasilkan itu profit. Oke? Bisa aja ini terinvalidasi, bisa juga kalian yang sudah masuk sekarang, itu kemudian terkena lagi break even, stop loss break even, atau misalnya kalian menaruh stop lossnya di bawah area ini, bisa aja ke tap dan kemudian kita kembali naik. Berbagai possibility tersebut bisa terjadi. Tapi untuk sementara, kalau kita bicara probability, karena ada beberapa indikasi yang tadi saya sebutkan. Pertama, 4 hour candle ada candle indecision. Di time frame kecil juga kita melihat ada indikasi reversal pattern. Maka saya masih mengatakan bahwa probability merujuk ke arah di mana kita akan kembali mendapatkan rebound dari sini. Seminim-minimnya teman-teman, kita akan kembali nge-retest ke area trendline yang sudah kita break kemarin di sini. Oke, kemungkinan akan berada di 43.300-an. Sekaligus area ini juga sebenarnya kalau kalian lihat merupakan horizontal resistance. Kalau ini mampu kita break, maka saya rasa kita akan kemudian melanjutkan menembus di atas $44.000. Tetapi teman-teman, ketika kita sudah break di atas 44.000 tersebut, maka kita sudah harus cenderung waspada menurut saya. Kenapa? Karena pullback yang kita lihat di sini bisa saja sudah akan selesai di sana. Kalau kita manfaatkan juga Fibonacci retracement di sini, maka kita bisa temukan area golden pocket juga persis berada di sekitaran 44.900 sampai $45.000. Ini bisa menjadi target terakhir sebelum pada akhirnya kita akan kembali roll over dan kemudian membentuk wave kedua. Seperti yang sudah saya sampaikan di video 1 atau 2 minggu yang lalu. Ini adalah outlook untuk midterm, teman-teman. Saya masih expect akan ada konsolidasi yang berkepanjangan sebelum pada akhirnya kita akan building momentum dan break di atas $50.000. Konsolidasinya sekali lagi bisa berupa kita akan membuat 2 wave seperti ini atau bahkan 3 wave. Ini adalah cenderung konsolidasi yang paling standar, teman-teman. Tapi bisa dalam bentuk yang lebih kompleks juga. Bisa kita juga membentuk yang namanya pattern penan. Bisa aja kita membentuk pattern macam-macam gitu. Bisa penan, bisa juga triangle, bisa juga kita kemudian membentuk rectangle. Itu semua berpotensi. Tapi intinya ada konsolidasi panjang saya lihat. Kalau rectangle yang modelnya seperti ini. Kalau bull flag yang modelnya seperti ini. Ya kan, kalau penan atau symmetrical triangle ya bentuknya nanti bakalan seperti ini. Who knows? Tapi intinya saya expect akan ada konsolidasi besar selama beberapa bulan ke depan. Jadi itu midterm itu. Untuk short term, kalian sudah tahu. Intinya, selama area trend ini mampu kita hold dan 1 hour candle close di atas area itu, maka saya masih akan prefer untuk mencari peluang untuk long, seminim-minimnya menargetkan ke area trendline di sini. Kalau kalian yang belum sempat masuk, ya please kalau belum ada setup, jangan buru-buru masuk teman-teman. Kalau kalian sudah sempat cuan di sini, yang nggak ada keharusan juga untuk kalian sekarang kembali masuk ke market, maksain masuk, padahal mungkin risk ratio-nya menurut kalian nggak memadai. Nggak perlu teman-teman. Kalau sudah sempat cuan di sini, ya udah. Kalian ketinggalan kereta atau ketinggalan setup, itu nggak merugikan kalian kok. Portofolio kalian nggak berkurang, cuman stay doang.
Dan perlu kalian tahu, setiap saat akan ada peluang yang lain lagi yang bisa kalian manfaatkan. Kalau tidak di Bitcoin, masih ada di tempat lain. Jadi please, kalau kalian merupakan seorang trader, disiplinlah terhadap hal tersebut. Jangan sampai kalian memaksakan masuk, padahal kalian udah tahu bahwa ini udah sedikit telat misalnya. Kalian harus tetap disiplin, walaupun mungkin kalian berada dalam keadaan win streak misalnya. Kalian misalnya 3-4 trade berturut-turut, profit. Jangan sampai itu kemudian memainkan emosi kalian, membuat kalian overconfidence, kemudian ngasal masuk. Tanpa mempertimbangkan risk to reward ratio, tanpa mempertimbangkan apakah setup-nya kalian kehendaki atau tidak, kalian ngasal masuk. Jangan sampai itu kalian lakukan, oke? So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.